Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaila Lubna Zakia dengan NIM 12421200023. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk melakukan praktik micro teaching untuk mata kuliah BIPA sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah BIPA sendiri. Pada praktik micro teaching kali ini, saya mengambil salah satu tema yang cukup menarik dalam pembelajaran keterampilan menyimak BIPA dalam tema profesi. Nah, di dalam uh, praktik micro teaching ini, saya mengambil integrasi dari pendekatan komunikatif, strategi menyimak bertahap, dan juga model behavioristik dengan berbagai macam metode dan juga media pembelajaran yang saya coba uh, satukan gitu dalam pembelajaran kali ini. Langsung saja pada tujuan pembelajaran dan juga SKL yang menjadi ketercapaian saya sesuai dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Pada SKL ini di kompetensi menyimak atau mendengarkan BIPA unit kompetensi 2.3 ada 4 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan ungkapan sederhana dalam perkenalan dan keseharian. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan sederhana yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi makna atau maksud ungkapan sederhana dari tuturan yang didengar. Dan keempat, menyimpulkan isi hasil dengaran secara utuh. Dari keempat ketercapaian yang akan coba saya capai pada praktik micro teaching kali ini, saya akan langsung menjabarkan sekiranya uh, 4 pilar perancangan pembelajaran yang sudah saya bentuk sesuai pada ketercapaian tersebut, yang tentu saja dibentuk pada 4 hal. Yang pertama ada pendekatan, model, strategi, hingga metode. Langsung saja kepada rancangan untuk BIPA tema profesi sendiri. Di sini pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan komunikatif, yaitu fokus pada pemahaman makna dan penggunaan bahasa dalam konteks nyata, yaitu profesi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pendekatan dari ini itu cukup untuk memenuhi salah satu ketercapaian dari SKL yang saya pilih. Karena apa? Karena dengan pendekatan komunikatif sendiri akan mengedepankan proses interaksi antara guru dan juga siswa yang coba disampaikan gitu dalam proses pembelajaran. Sehingga strategi yang bisa memenuhi hal tersebut yaitu strategi bertahap, yaitu pre, while, post listening, dari pemahaman umum, detail, interpretasi, hingga produksi. Nah, di dalam strategi bertahap ini, siswa akan saya ajak untuk memahami makna dari beberapa jenis profesi secara bertahap, tidak langsung kepada maknanya langsung, tapi kepada bagaimana sebenarnya tugas maupun uh, kondisi dari profesi yang sekiranya gitu dijalani setiap jenis profesinya. Lalu dipenuhi juga oleh model behavioristik sesuai pada pendekatan komunikatif. Saya sangat ingin mengedepankan dari proses komunikasinya, sehingga model behavioristik menurut saya akan sangat cocok pada pendekatan komunikatif karena bersifat stimulus respon, yaitu dengan saya mencoba menjelaskan bagaimana jenis-jenis profesi sendiri, lalu siswa akan menerimanya dan juga dengan drill, kosakata, pengulangan, dan penguatan, saya berharap para siswa sendiri akan bisa memahami dan juga teringat gitu pada makna dari beberapa jenis profesi yang akan saya jabarkan nanti gitu. Dengan bantuan beberapa metode, tentu saja ada satu metode langsung di mana di sini itu sesuai dengan pendekatan komunikatif, saya akan langsung menjelaskan dan juga memperkenalkan dalam bentuk visual atau foto
dan juga audiolingual yang akan nanti membantu. Lalu yang kedua, metode audiolingual seperti yang sudah saya sebutkan tadi, agar bisa para siswa terbiasa dengan uh, cara pengucapan hingga mengerti tugas ataupun sifat dari profesi yang sedang mereka coba pahami seperti itu. Lalu tidak lupa dilengkapi dengan metode tanya jawab di mana saya akan membuka selalu untuk para siswa bertanya sekiranya jika mereka bingung maupun nanti di akhir sesi. Lalu yang keempat, demonstrasi visual seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada metode langsung, agar siswa bisa lebih memahami dan juga langsung memahami apa dan juga siapa profesi yang coba mereka pahami itu. Saya akan menyelipkan penggunaan gambar profesi sebagai bantuan visual. Seperti itu. Sehingga saya bisa memperlihatkan bagaimana alur pembelajaran menyimak BIPA yang coba akan saya lakukan pada praktik micro-teaching kali ini. Dimulai dengan pendahuluan, lalu pre-listening, global listening, detail listening, interpretasi, post-listening, penguatan, hingga pada penutup. Nah, pada setiap tahap ini, saya akan memperlihatkan dengan menyelipkan beberapa metode dan juga media pembelajaran yang coba saya buat dan juga bisa menguatkan pada pembelajaran yang coba saya akan sebarkan nanti kepada para siswa sendiri. Mungkin langsung saja ke visualisasinya kepada praktik micro teaching. Langsung saja. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Nama sama asal negaranya dari mana? Nama aku Una. Aku dari Korea. Oh, Una. Dari Korea berarti Korea Selatan pasti ya? Oh, tentu. Karena Iya. sekarang aku bisa keluar negara. Betul. Langsung kali ya. Kan sekarang saya itu bakal membawa salah satu tema pembelajaran dari minggu kemarin, lanjutan dari minggu kemarin itu tentang profesi. Masih ingat gak ya kira-kira profesi itu tentang apa? Profesi itu pekerjaan kan ya? Iya, pekerjaan. Berarti udah tahu dong pekerjaan apa saja yang ada di Indonesia? Banyak. Beberapa kosakata yang sering itu seperti dokter, guru, polisi. Nah, sekarang saya membawa beberapa profesi. Tadi sebenarnya udah disebutkan beberapa. Mungkin karena umum ya, jadi tahu gitu. Nah, yang pertama ini kalau ngelihat gambar, kiranya mereka itu sedang ngapain? Gambar Yang pertama dulu. Oke, gambar yang pertama itu dokter sedang memeriksa pasien. Gambar dua. Yang kedua itu guru mengajar. Dan yang terakhir itu tentara. Iya. Tadi yang disebutkan sangat-sangat betul, mungkin karena ini pekerjaan yang sering ditemukan kali ya. Baik di negara kamu, bahkan di Indonesia. Nah, sesuai tadi yang kamu sebutin, tadi itu yang pertama ada dokter. Dokter itu udah pasti mengobati orang sakit. Tadi kan sedang memeriksa pasien ya. Terus yang kedua ada guru, di sana dia lagi mengajar di sekolah. Terus yang terakhir tadi betul sekali, tentara menjaga keamanan negara. Jadi otomatis ketiga profesi ini kiranya apa yang paling kamu sering lihat saat datang ke Indonesia? Tentara sih. Karena di perbatasan mungkin ya. Iya. Pasti selalu menemukan. Betul. Selain tentara, sering melihat guru?
Di Indonesia itu banyak sekolah, ya, jadi ya, saya suka melihat guru. Betul. Nah, sekarang karena tadi udah tahu pelafalan dari dokter, guru, tentara, tadi kiranya dokter itu ngapain tugasnya? Dokter itu memberi obat, mengobati orang sakit itu. Kalau guru, Guru mencerdaskan bangsa. dengan mengajar di sekolah biasanya guru. Ya, Lalu yang ketiga, tentara kiranya mereka ngapain? menjaga keamanan. Hmm. Nah, sekarang biar bisa lebih mengenal ketiga profesinya, kamu bisa scan barcode yang sudah saya siapkan. Nah, di sana itu ada audio yang sudah saya siapkan. Kamu bisa dengerin ketiganya. Nanti coba lihat kiranya itu tugas profesi yang mana yang tadi saya jelaskan. Boleh? Nomor 1. Saya memakai seragam loreng dan selalu siap menjaga perbatasan negara. Tugas saya adalah menjaga keamanan dan melindungi rakyat. Dengarkan baik-baik percakapan berikut ini. Soal nomor 2. Yang pertama itu tentara ya. Iya, betul. Boleh dilanjut. Setiap hari, saya berdiri di depan kelas. Saya menulis di papan tulis dan menjelaskan pelajaran kepada murid-murid saya. Dengarkan baik-baik percakapan berikut ini. Yang kedua itu guru. Soal nomor 3. Betul, guru. Betul. Setiap pagi, saya memakai jas putih dan membawa stetoskop. Saya memeriksa pasien yang sakit, lalu memberikan obat agar mereka cepat sembuh. Siapa kiranya itu? Dokter. Iya, betul. Berarti sudah bisa memisahkan tadi tugas-tugasnya masing-masing. Berarti sangat tidak asing ya sama ketiga profesi ini? Iya. Mudah untuk dihafalkan. Lebih tepatnya. Kalau dari tadi ketiga audio itu kiranya tadi ada kata yang kamu asing nggak? Rakyat mungkin ya. Nah, tadi mungkin di audio yang tentara ya, rakyat itu kan tentara tidak mungkin tidak punya apa yang ingin dia lindungi. Dan tugasnya tentara itu melindungi sehingga rakyatlah yang dilindungi oleh tentara. Seperti itu. Rakyat itu bisa dibilang kita, warga. Penduduk. Ya, kumpulan penduduk gitu. Terus, nah di sini saya udah nyiapin sebenarnya beberapa lembar kerja siswa yang bisa kamu kerjakan, tapi mungkin kita bahas bareng-bareng kali ya. Ini kan untuk menguatkan pembelajaran yang lalu. Kiranya tadi dokter, menurut kamu tadi dokter itu tugas-tugasnya itu kiranya apakah sudah memenuhi makna dokter yang kamu ketahui atau bagaimana? Untuk umum sudah. Namun
apabila sudah terspesialisasi, sepertinya belum. Gitu. Misal dalam hal apa? Mungkin di Indonesia juga sama ya, seperti untuk sebutan dokter spesialis tulang apa dan sebagainya begitu. Itu tadi semuanya betul sekali. Jadi dokter di Indonesia dan juga di Korea Selatan itu tidak jauh beda sebenarnya tugasnya itu. Tapi dalam hal di Indonesia biasanya dokter itu kan sangat sangat dipandang tinggi ya, dihargai sekali gitu. Nah, sama halnya di Indonesia pun begitu. Jadi menurut kamu dokter itu di mata kamu profesi seperti apa? Profesi yang sangat berjasa karena menyembuhkan seseorang. Betul. Terus tadi ada guru. Kiranya tadi kan di audionya dijelaskan. Di sana guru itu menulis di board untuk mengajarkan para siswanya. Menurut kamu menulis di board untuk mengajarkan itu fungsi bagi siswanya atau kita dari gurunya itu apa? Agar lebih interaktif saja kali ya. Sudah. Terus kenapa ya menurut kamu kenapa menjelaskan bagi seorang guru itu penting bagi muridnya gitu? Penting karena ada beberapa murid yang mungkin lebih memahami apabila dijelaskan terlebih dahulu. Betul. Karena kan dengan adanya guru pasti intensitas keberadaan maksudnya ya. Keberadaan dari guru itu ada pentingnya, pasti ada pentingnya. Karena bagi para murid-muridnya guru itu sumber kedua. Mungkin ya setelah orang tua gitu. Terus tadi yang tentara, kira-kira gitu, apa pesan yang tersirat atau yang terselip gitu dari yang ingin disampaikan tentara tentang tugasnya menjaga negara gitu? Dalam arti profesi, Betul. sudah menjadi tugas tentara untuk menjaga keamanan. Jadi maksud pesannya apa? Maksud pesannya itu tadi kan tentara itu ada untuk menjaga keamanan rakyatnya, negaranya. Jadi di sana itu kira-kira pesan yang bisa kamu ambil dari tugas yang disampaikan di audio itu bagaimana? Harus memiliki sesuatu yang mau dilindungi. Ya, Nah, itu bisa. Karena kan tentara itu disebutnya pelindung dan bisa dalam arti lainnya ya. Nah, ini di sini itu dari dengaran kamu gitu. Yang tadi kamu dengerin, coba simpulkan tiga-tiganya, profesi ketiga-tiganya. Profesi yang Ya, kita bahas tadi itu ada 3 ya, dokter, tentara, guru. Tiga-tiganya itu profesi yang sama besarnya, memiliki jasa yang besar maksud saya, dan tiga-tiganya ini sama-sama menjadi fondasi suatu negara.
Baik. Betul sekali. Tadi berarti sangat-sangat memahami ya isi dari audionya. Nah, tadi kan kita cuman mengenal mengenai profesi, jenis-jenis profesi, tugasnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita akan atau sedang menjadi atau sedang sebagai dokter, guru, atau tentara, kita itu bisa memperkenalkan diri dengan dimulai misal, saya dokter, saya mengobati orang sakit. Jadi kalau misalkan kamu ada di situasi di mana ada yang menanyakan, misalkan kamu seorang dokter, kamu bisa memperkenalkan profesi kamu dulu, baru dengan tugasnya. Bisa seperti itu. Coba dengan profesi yang kamu ketahui selain dari ketiganya. Saya sejarawan. Saya ahli sejarah. Saya susah ya? Susah. Saya seorang pemandu. Tugas saya memandu pengunjung yang datang berkunjung. Ya, seperti itu. Jadi tidak cuman ketiga profesi ini, kamu bisa menggunakan ke profesi-profesi lainnya yang mungkin nanti kamu atau saya kenalkan gitu ya ke kalian semua. Nah, selanjutnya game agar bisa Akhirnya. agar bisa mengenal gitu. Tapi juga mungkin bosan ya, hanya pembelajaran biasa saja. Di sini tuh saya nyiapin game dari audio juga untuk yang pertama. Audio, nanti kamu dengarkan. Kamu coba tebak, entah mungkin profesinya saja atau tugasnya. Kalau kamu bisa tebak dua-duanya, kamu nanti dapat hadiah setelah kelas. Seperti itu. Asik. Boleh di-scan QR-nya. Kita scan. Boleh kamu dengarkan satu audio saja atau semuanya. Boleh. Dengarkan baik-baik percakapan berikut ini. Yang kamu bisa saja dari ketiga audio itu. Selamat pagi anak-anak. Silakan buka buku halaman 10. Pak, saya belum mengerti soal nomor 3. Baik, coba lihat papan tulis. Saya jelaskan sekali lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Jangan lupa, besok ada ulangan belajar di rumah ya. Siap Pak. Guru. Kira-kira tahu nggak tugasnya apa? Mengajar. Iya, betul. Boleh. Selanjutnya. Satu lagi, ayo. Oke. Dengarkan baik-baik percakapan berikut ini. Soal nomor 2. Selamat pagi Pak, ada keluhan apa hari ini? Selamat pagi dokter, badan saya panas dan kepala saya pusing sejak semalam. Baik, saya periksa dulu ya. Coba buka mulutnya, saya lihat tenggorokannya. Baik dokter. Tidak apa-apa Pak, ini hanya flu biasa. Saya akan tuliskan resep obat ya. Diminum 3 kali sehari setelah makan ya. Baik, terima kasih dokter. Ini disebutkan profesi. Dokter. Iya. Dokter. Iya. Tugasnya sebagai Mengobati pasien. Dari ketiga profesi tadi ada satu profesi yang belum disebutkan tadi, profesi apa? Tentara. Iya, tugasnya? Menjaga keamanan. Iya, betul sekali. Untuk menutup pembelajaran sekarang, kamu bisa scan ini yang terakhir.
Dan di sana akan ada game. Kamu tinggal cocok-cocokkan saja, sangat mudah sekali. Scan. Wow. Dulu. Langsung mulai aja. Play. Iya. Boleh tuh, di sana ada gambar profesi-profesi. Kamu tinggal geser aja. Oh, geser. Iya. Wih. Semuanya betul. Berarti kamu sudah sangat-sangat memahami mengenai ketiga profesi. Setelah pembahasan kita kemarin ya, profesi-profesi yang lain juga yang sudah kita pelajarin. Sekarang sudah nambah lagi profesinya. Sangat hebat sekali. Nanti hadiahnya akan di akhir pembelajaran ya. Nah, penutup. Kira-kira tadi kita belajar profesi apa saja? Dokter, guru, tentara. Dari ketiga profesi itu, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi tentara. Untuk melindungi apa? Dikira melindungi hati. Iya. Jangan dikat. Enggak. Ya. Aku mau jadi tentara. Tapi di Korea wajib hamil. Jadi Mau salah. tidak mau. Aku mau jadi tentara. Karena ketika hamil atau wajib militer ya, itu aku betah. Karena ketemu idol ya? Iya. Iya, bagus. Motivasi yang cukup. Semoga berhasil. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin dengan profesi baru atau mungkin pembelajaran baru. Ada yang mau kamu pelajari gak setelah ini? Mengenai apa? Mengenai Indonesianya atau bahasa Indonesia? Oh, bahasa slang. Ya udah, nanti saya siapkan. Sebelumnya terima kasih ya. 감사합니다.